Lalu di sini sih yang berhubungan dengan makanan makanan bergizi seharusnya diterapkan di pesantren konsepnya apa gitu. Dan tuh kayak kalau kayak gitu kan lebih ke kayak apa ya kalau saya mau jawab sendiri ya semua pesantren kan memang punya apa ya punya penerapan pola gizinya Iya. masing-masing ya Hmm. tergantung dari pesantrennya masing-masing dan itu memang perlu adanya apa ya perlu adanya eh, keikut sertaan Hmm. yayasan untuk memberikan pola hidup yang sehat buat santri dan santriwati yang ada di pesantren Iya. sehingga apa anak-anak santri ataupun siswa-siswi mahasiswa mahasiswi yang sekiranya belajar di sana itu bisa mendapatkan asupan Hmm. yang baik untuk mereka kayak gitu. Iya gak sih? Iya dong, Kak. Penyakit Gimana? apa saja kayaknya saya udah sih udah cobain juga sih penyakitnya apa aja sih guys. Baru cara penerapan pola hidup sehat bersih dan sehat itu ada. Baru penyakit-penyakitnya di pesantren itu kayak skabies, ispa, Hmm. gastritis atau sakit lambung, cacing dan penyakit gitu, penyakit kulit. Penyakit Nah, kulit nanti paling coba banyak. mungkin saya kalau mau bertanya kayak apa sih yang harus dilakukan gitu. Ya pertama Hmm. kita memang harus mempersiapkan gitu obat-obat yang sering sering terjadi pada santri dan santriwati. Hmm. Yang kedua memang harus adanya apa namanya puskesren ataupun posko kesehatan Ya, yang dimana kayak apa santriwati pada saat dalam keadaan darurat ataupun pada saat sakit itu bisa ada yang memfasilitasi untuk penyembuhan dari hmm. santri dan santriwatinya. Bener, Kak. Lalu, oke, Jadi, apalagi? apa menurut Kakak ini pertanyaannya masih tetap harus didasarkan sama teori yang dikirim panitia atau aku improve aja sih? Atau Boleh, gimana? boleh improve juga boleh sih. Kamu kan harus kesadaran diri untuk mencapai bosan di sampai. Ini nggak usah ya. Iya, Kak, aku udah sebenarnya udah nggak bersumber lagi sekete Oh KTOR ya, gitu. oke. Sip. Ya, Kak, gimana? Udah dimulai aja nih, Kak. Boleh. Oke, siap. Dimulai ya. Perekam udah atau recorder mungkin Ini di stop dulu Wali, terus ulang Rik. udah direkam beli. Oke, siap. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. ulang deh. Alhamdulillah. Gue ini saya mau jawab atau enggak ya? Enggak usah jawab dulu kan. Ya, Mau jawab nggak, Kak, atau gimana nih? Boleh, Jawab aja boleh kali ya. terserah coba kita teknis dulu. Saya jawab atau enggak? dijawab aja, dijawab Ya, aja. dijawab aja, Kak. BTW Isan jangan kaku ya. Oh, siap, Kak. Tunggu saya nggak lihat mukanya Isan sih. Coba saya lihat mukanya Isan. Oke, siap, Kak. Dimulai ya. Gimana? Oke deh, dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita kembali lagi di podcast masa kini, podcast persembahan CS Mora dalam rangka Hari Santri Nasional tahun 2022. Nah, sekarang sudah bersama kita Kak Rinaldi. Halo, Kak. Halo, assalamualaikum Ihsan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullah. wabarakatuh. Siap, Kak. Kak Rinaldi mungkin sebelum kita masuk ke topik pembahasan masalah kesehatan, mungkin Kak Rinaldi bisa menyebutkan kesibukannya sekarang atau lagi apa sih sekarang, Kak Oh, Rinaldi? oke, teman-teman selamat selamat malam, selamat siang, selamat pagi ya. Ini kita nggak tahu nih Oke, kapan ya tergantung. ditonton sama teman-teman semua. Iya. Jadi eh, saya sendiri Rinaldi Ibrahim, backgroundnya itu saya lulusan dari Pondok Pesantren Al Jimboni Hmm. dan alhamdulillah bersyukur banget pada tahun 2015 saya
di Republik Indonesia, tepatnya di keluarga Desa Semora, dan bersyukur banget juga pada saat saya dapat kesempatan untuk masuk ke jurusan farmasi dan sampai bisa dapat profesi apoteker. Kesibukan saat ini saya alhamdulillah bersyukur banget juga untuk membuat bisnis. Jadi saya bangun namanya itu Bijak Obat Indonesia. Fokusnya itu Mantap untuk banget. memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Ada Youth Ranger Indonesia, fokusnya itu untuk mengembangkan potensi anak muda di seluruh Indonesia. Dan ada Youth Media, fokusnya itu untuk membantu teman-teman yang mau berkarir di dunia digital untuk mengekspresikan dirinya gitu. Dan kita bantu fasilitasi supaya bisa kreatif di usia mudanya. Wow, mantap banget ya Kak. Berarti sekarang lagi sibuk-sibuk banget ya Kak? Alhamdulillah bersyukur banget bisa dikasih kesibukan produktivitas sih, dan bersyukur kepengen banget untuk ke depan bisa lanjut langsung S2. Wah, amin, semoga deh. Amin. Nah, tadi Kakak nyebutin udah pernah mondok kan Kak di pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone itu. Nah, kita mungkin bakal masuk ke topik kita yaitu pembahasan tentang kesehatan. Nah, pertama aku mungkin ingin nanya Kak, waktu Kakak mondok gitu, masalah kesehatan apa aja sih yang sering Kakak alami atau mungkin kayak teman-teman Kakak alami atau yang sering terjadi di pondok pesantren waktu itu loh Kak? Oke. Kalau masalah kesehatan ya, masalah Iya, Kak. kesehatan yang sering dialami sama teman-teman ataupun saya waktu itu juga pertama pasti penyakit kulit ya. Kebanyakan itu penyakit kulit ya. Bener banget Kak, penyakit kulit. Iya nggak sih? Islam sendiri pernah nggak ngalamin itu? Oh, Penyakit kulit. benar Kak. Sampai-sampai tuh ada ungkapan loh Kak bilang. Apa tuh? Orang yang nggak pernah kena penyakit kulit di pondok pesantren itu berarti belum resmi jadi belum anak resmi pondok. jadi santri. Benar Kak. Betul. Saya juga pernah sih ngalamin kayak punya gatal-gatal gitu. Karena memang ya kondisi di situ pun juga kita memang perlu jaga sih, makanya itu penting banget sih kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat gitu, perilaku bersih dan sehat gitu. Dan di mana di situ saya pernah ngalamin kayak gatal-gatal seperti itu kayak kalau mau dibilang kebanyakan sih emang gatal-gatal sih. Tapi teman-temanku tuh pernah ada dia sering mah gitu. Sering mah walaupun memang di luar pesantren juga ya kalau memang kondisi tubuh dari kita itu memang lambungnya bermasalah pasti kita juga ngalamin. Iya, benar. Ya. Selanjutnya itu kita juga bukan kita sih, lebih ke kayak teman-teman pun itu pernah ngalamin namanya skabies. Itu sering ya terjadi di lingkup pesantren. Benar sekali. Pengalaman lah. Nah, menurut Kakak sendiri tuh dari masalah-masalah yang dihadapi, yang masalah-masalah kesehatan yang sering dihadapi di pondok pesantren, menurut Kakak sebagai orang yang pernah mondok nih Kak, menurut Kakak apa sih yang bisa dilakukan oleh pondok pesantren sendiri untuk menanggulangi masalah-masalah kesehatan ini gitu Kak? Oke deh, kalau untuk menanggulangi hal tersebut ya pasti kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat dengan PHBS. Jadi dengan kita menerapkan PHBS ini dengan baik, pastinya santri dan santriwati yang ada di pondok pesantren pastinya bisa bisa mengurangi terjadinya hal-hal yang seperti apa yang saya pernah rasakan gitu, kayak penyakit gatal-gatal ataupun skabies ataupun penyakit itu makanannya memang harus terjamin gitu. Itu penting banget untuk dimaksimalkan dari pondok pesantrennya sendiri. Sama penerapan THB sendiri ini memang perlu diingatkan ke santri dan santriwatinya, mulai dari kayak cuci tangannya gitu, mencuci tangan menggunakan sabun pada saat mau makan supaya bisa menanggulangi beberapa masalah penyakit yang terjadi pada santri dan santriwati yang ada di pondok pesantren. Selanjutnya itu kita juga memang perlu untuk mengonsumsi makanan dan minuman sehat sehingga pada saat kita pun dalam dalam pelaksanaan ke aktivitas sehari-hari
itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin kalau misalnya kita enggak menjaga pola hidup makan kita ataupun mengonsumsi makanan yang kurang sehat, itu bisa menyebabkan beberapa penyakit yang bisa apa ya, membuat santri dan santriwati ini menjadi kayak tadi salah satunya adalah mah kayak gitu. Nah, dan memang harus sebagai santri dan santriwati ya, ataupun pesantren bisa mengingatkan untuk santri dan santriwati ini menjaga kondisi lingkungan sekitarnya. Mulai dari kayak jentik nyamuknya, memberantas jentik nyamuk, dan memang kondisi di bagian air itu kita perlu untuk dibuat sebersih mungkin dengan terhindar dari jentik nyamuk supaya penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan itu bisa terhindar dari santri dan santriwati yang ada di pondok pesantren. Bener sih. Tapi gini kalau Kak, aku sebagai santri nih, atau mungkin yang pernah aku alami loh, maksudnya secara aku sebagai santri atau mungkin sebagai siswa gitu. Dari kecil tuh kami tuh jarang banget, atau aku pribadi mungkin jarang banget diajarkan tentang kayak perilaku hidup sehat gitu. Maksudnya di sekolah tuh kayak kita jarang banget diajarkan kayak harus harus gini, kayak kamu harus peduli tentang begitu. Paling banter tuh kayak diajarin tentang kayak harus cuci tangan sebelum makan atau kayak harus gini, tapi jarang banget diajarkan tentang urgensinya gitu. Kayak kenapa kita harus begitu, kenapa kita harus begini. Nah, menurut Kakak itu gimana gitu? Menurutku sebenarnya penting banget sih untuk kalau kita melihat situasi seperti itu ya, dan kita memang dari pesantren ini sudah melek dengan PHBS gitu. Ya di sini perannya pesantren sendiri nih sebenarnya ya, ataupun pengelola di dalam pesantren itu bisa buat program supaya mereka tuh bisa melek dengan PHBS ini. Mulai dari sosialisasinya seperti apa, dimaksimalkan maksudnya dari segi sosialisasi. Setelah itu kita memang membuat sebuah peraturan supaya mereka santri dan santriwati itu bisa menerapkan pola PHBS ini dengan baik kayak gitu seperti Kaisan. Jadi penting untuk pengolah juga untuk ikut andil di sini supaya santri dan santriwati itu bisa menerapkan PHBS ini dengan baik sih menurutku ya. Iya benar sih Kak. Aku tertarik sama ya PHBS ini Kak. PHBS ini muncul kan sebagai tindakan kayak preventif gitu, tindakan sebelum penyakitnya terjadi gitu. Ya jadi itu dilakuin maksudnya supaya penyakitnya itu nggak datang loh gitu kan ya Kak. Lebih kayak ya mencegah dan membuat diri kita tuh selalu menerapkan perilaku yang bersih dan sehat agar penyakitnya itu bisa tidak hadir gitu ya, lebih ke pencegahan. Kalau menurut Kakak sendiri misalnya nih udah terjadi, udah gatal-gatal atau udah kayak terkena mungkin demam dan sebagainya, menurut Kakak sendiri apa sih yang bisa dilakukan gitu pondok pesantren sebagai orang yang sudah terkena penyakitnya gitu Kak? Menurutku sih pesantren itu kalau melihat dari kondisi seperti itu gitu, banyak santri dan santriwati yang yang sakit gitu. Memang perlu ada namanya klinik ataupun posko kesehatan, posko kesehatan di pesantren, sehingga pada saat terjadinya sesuatu pada santri dan santriwati itu bisa ditanggulangi dengan baik gitu. Jadi memang penting banget sih hadirnya posko kesehatan ini di pesantren supaya mereka santri dan santriwati ini bisa lebih mudah untuk menyembuhkan penyakit yang diderita. Benar, Kak. Benar. Nah, aku mungkin mau berpindah Kak. Ini lagi yang banyak banget di Soroto tentang kesehatan mental nih Kak. Mungkin aku mulai dari seberapa penting sih kesehatan mental itu Kak mungkin. Oke. Seberapa penting sih kesehatan mental itu? Benar sebenarnya itu gini ya. Kalau menurut saya sendiri, kita itu sehat itu bukan cuma dalam segi jasmani aja gitu. Maksudnya kita dilihat fisik itu sehat, tapi
kesehatan itu bukan cuma itu saja. Nah, salah satunya juga adalah mental kita. Hmm. Nah, jadi kalau kita punya fisik yang baik nih, tapi kalau mental kita kurang baik, maka kita pun juga tidak bisa menjalankan hidup dengan baik. Coba Hmm. nggak sih? Nah, makanya itu penting banget menurutku. Eh, Kesehatan mental kan orang, tapi Iya. karena kita memiliki kesehatan mental yang apa ya, yang lagi yang menurutku agak apa ya, yang masih maksudnya dibilang orang kayak sakit gitu, sakit, uh, yang sakit pasti akan juga nih kesulitan untuk apa ya, Hmm. berkomunikasi dengan orang lain gitu, dan menurutku itu bisa menghambat dia juga untuk menjalani hidup Hmm. dengan baik. Sehingga dari kondisi mental pun juga ataupun kesehatan mental ini sangat penting untuk kesehatan kita, dan kita harus mulai tindakan itu. Jadi menurut kakak tuh kayak kesehatan mental itu Ya, penting banget betul. ya kak. Begini kak, kan di pondok mana ada yang dari misalnya dari belahan Papua, ada juga yang Ya. dari Sumatera gitu kan. Nah sering banget Hmm. terjadi yang kayak bullying, Kan pernah rasisme, dibully kan? dan tindakan-tindakan. Siapa? Saya kak? Oh Oh enggak. enggak Oh. kak, aman-aman. Jujur aja, San. Oh enggak ya. Oh. Aku cuma sering lihat loh kak, kayak temanku ini dibully tapi dia kok enggak apa ya, enggak melawan, Saya tuh di enggak ada pesantren niat itu ada untuk melawan. istilahnya, tahu, San. Apa itu Ada kak? istilah panggilanku gitu. Saya Wah. dipanggilnya itu Ilo, Inal Lotong. Inal Lotong itu Inal Hitam. Kalau teman-teman dari Bugis itu pasti tahu istilah itu ya. Iya Jadi benar kak. Inal Lotong. Jadi pada saat itu saya juga mau dibilang itu kayak panggilan sapaan. Menurutku kalau orang yang lain tuh menganggapnya itu bullying, tapi kalau Iya. menurutku sendiri itu merupakan sebuah ciri khas dari diri saya. Hmm. Dan saya merasa bahwa oke, saya itu dimelekin dengan teman-teman nih, jadi saya harus membuat diri saya itu bisa lebih 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 Iya. stabil, lebih keren, dan harus percaya diri dari apa yang saya Self miliki self gitu. esteemnya bagus ya kak. Iya, saya sengaja supaya dibanding dengan stres kan. Bener sih kak, bener sih kak. Nah ini yang jadi masalah kak. Banyak banget orang yang kayak mereka nggak tahu gitu kalau dibullying gitu. Akhirnya mereka stres, mereka keluar dari sekolah. Menurut kakak sendiri apa sih yang bisa dilakukan, ya yang bisa dilakukan pondok pesantren Oke. gitu terkait Oke, hal ini? menurutku pertama itu bukan cuma di pondok pesantren, bukan cuma pondok pesantrennya aja ya. Hmm. Tadi menjadi contoh sih buat teman-teman yang sekiranya itu mungkin ada santri dan santriwati yang menonton video kita ini. Hmm. Em, saya merasa bahwa kalau kita misalnya dibully karena keunikan dari pribadi, keunikan dari fisik kita Hmm. gitu. Mungkin ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman juga, kayak anggap itu sebagai hal yang unik dari teman-teman, dan itu merupakan ciri khasnya teman-teman. Bener. Kalau saya sendiri pada saat itu saya menganggap diri saya itu kayak sangat berharga dong di Iya, lingkunganku waktu itu, karena saya udah ada julukan sendiri, berarti saya disayangin banget sama mantep. teman-teman gitu, walaupun memang ya itu sapaan-sapaan untuk menurut kalau kata orang itu sapaan-sapaan untuk Iya. ngebully, tapi karena saya ngerasa bahwa biasa aja, jadi orang-orang capek Hmm. sendiri gitu ngebully kita, kebayang nggak sih, kayak aduh setan itu berkata kayak gini, aduh capek juga nih saya ngomong Iya kayak bener. gini gitu, nggak disapa-sama juga sama dia gitu, jadi akan apa ya, akan terdoktrin untuk stop mengatakan sesuatu sesuai dengan kekurangan dari fisik kita. Hmm. Biasanya itu kan kebanyakan tuh perilaku bullying dari situ, itu untuk santri dan santriwatinya, tapi memang itu nggak boleh dibenarkan sih Bener. sebenarnya perilaku seperti itu ya. Jadinya kalau dari pondok pesantren sendiri ya perlu ada yang namanya BK, di mana tuh kita bisa diberikan diberikan sebuah tempat untuk bercerita, dan bisa mendapatkan mendapatkan dan bisa menemui sosok yang sekiranya itu kita bisa menyelesaikan masalah itu, karena memang kondisi kondisi kita ini misalnya kayak kita punya kondisi mental yang kurang baik Hmm. gitu, yang kurang baik, memang perlu adanya orang yang
bisa ditemani untuk bercerita, ngobrol gitu, mencari solusi dengan apa ya, ruang kalau mau dibilang buat BK supaya menjadi tempat untuk curahan hati santri dan santriwati gitu. Ya, supaya bisa lebih fresh lagi nih dalam menjalani hidup kayak gitu. Bener. Menurutku sih seperti itu Kak Isan. Dan memang kalau saya sendiri ya, kalau kita dalam lingkup sosial itu kita perlu adanya sahabat. Bukan cuma dari pondok pesantrennya aja, tapi memang kita santri dan santriwati itu perlu adanya sahabat yang bisa saling mensupport satu sama lain. Gitu. Karena pada saat kita lagi drop, lagi jenuh, lagi ngalamin fase terendah gitu, kita perlu sahabat-sahabat yang positif ini untuk selalu menemani kita agar kita itu bisa merasa nyaman di dunia gitu. Bener, Karena biasanya itu karena kita merasa sendiri, jadi kita nggak merasa karena kita sendiri nih, jadinya kita merasa nggak berharga gitu, nggak berharga. Nah, ujung-ujungnya apa? Kalau bukan keluar dari pesantren, ya melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak diinginkan gitu. Kayak gitu sih menurut Kak Ihsan. Bener banget sih Kak. Apalagi yang tadi masalah sahabat itu Kak. Bener banget. Apalagi sekarang tuh banyak banget status kesepian, status gak ada temen, status insecure sendiri. Jadi kayaknya yang bener sih Kak. Perlu ada temen deh. Supaya ada penyemangat gitu kalau insecure dan sebagainya. Dan kalau menurutku ya, kalau berhubungan dengan kesehatan mental nih teman-teman ya. Biasanya itu kita itu stres. Stres. Terkadang ya lebih stresan orang yang nggak ada sesuatu yang mau dicapai lebih stresan orang yang diem-diem aja di kamar dibandingkan orang-orang yang aktif di mana-mana. Itu yang maksudku. Karena overthinkingnya itu semakin tinggi. Terus itu kayak selalu berpikir sesuatu yang sekiranya itu kayak nggak terjadi, tapi serasa terjadi gitu, kayak bener Kak. Ketakutannya banyak gitu pada saat kita menyendiri gitu. Bener Kak, makin sendiri semakin sering berhayal. Perbanyak aktivitas kita supaya kita tuh bisa menghindari gitu apa yang saya sebutkan tadi gitu. Dan itu juga yang saya terapkan selama saya di pondok pesantren, selama saya juga kuliah bersyukur banget kayak mencoba untuk membuat sebuah target mimpi gitu Kak Isa. Nah, dengan target mimpi ini saya bisa mengukur diri saya sendiri kayak progres saya itu sekarang seperti apa dan yang lain gitu, sehingga saya bisa tahu nih perjuangan saya itu udah sampai tahap mana kayak gitu. Dan menurutku kondisi untuk memikirkan orang lain itu, maksudku kayak memikirkan aspek-aspek yang negatif itu kayaknya akan teratasi kalau kita tuh punya tujuan hidup kayak mau targetnya kalau pesantren kita lebih kayak mau ikut olimpiade dan lain, pasti kita berjuang untuk belajar. Kalau ada yang mau omongin kita ya udah hiraukan aja, temen kita bener aja, gitu. Terserah lah pokoknya, kita punya kesibukan gitu. Bener banget sih Kak. Apalagi ada istilah tuh kayak makin sendiri bakal makin berhayal gitu. Iya. Makin sendiri makin berhayal. Tapi berhayal itu menyenangkan tuh negatif sih. Kayak aneh-aneh dan biasanya tuh pertinkingan self-talk kebanyakan sih terjadi. Nih yang lain pasti pernah ngalamin juga sih Kak. Anxiety. Oh iya. Coba curhat dong. Aku tertarik tadi yang masalah BK gitu Kak. Aku tuh memahami, aku pribadi nih Kak, aku memahami BK itu yang sering aku dapati pas aku mondok dulu. BK itu semacam guru kedisiplinan gitu. Nah, mungkin Kakak bisa jelasin gitu BK itu apa? Sebenarnya itu background saya itu dari farmasi ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk jurusan BK itu ada sendiri. Tapi sepengetahuan saya, BK ini adalah bimbingan konseling di mana kita itu ikut andil untuk membantu teman-teman yang kalau mau dibilang sih kayak bermasalah lah gitu, bermasalah di mana dalam bermasalah komunikasi, ada cekcok satu sama lain, itu kita ikut andil di situ. Dan mungkin ada aspek dari kehidupan seseorang
kita bisa ikut andil untuk membantu mengkonselingkan apa yang dirasakan oleh beliau gitu, ya nggak sih? Jadi kayak dia lagi nangis ataupun gimana, itu memang maksudnya nangis karena mungkin faktor mengingat seseorang ataupun gimana, itu biasanya itu perlu juga hadirnya sosok yang bisa diajak ngobrol gitu. Nah ini nih tugasnya BK. Jadi kayak misalnya tuh memang apa ya, lebih kayak kita itu hadir untuk mereka-mereka yang membutuhkan sosok untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Kayak gitu sih, Benar-benar Kak. Kak. Mungkin teman-teman yang lain nih kalau ada yang nonton itu bisa menambahkan apa yang saya sampaikan. Oh siap Kak, harusnya sih. Nah, kalau aku pribadi dulu Kak, di pondok pesantrenku ada istilah teman sebaya, apa ya Teman sebaya. namanya? Iya, kayaknya gitu deh Kak. Jadi itu teman itu yang Konseling. kayak bantu kita gitu, kayak bantu belajar. Apa Kak? Bukan konseling ya, teman sebaya itu. Konseling sih sebenarnya, tapi kayak mereka tuh, kalau aku pribadi tuh kayak bukan cuma bantu konseling dulu, tapi mereka tuh juga membantu kita belajar, bantu kita kayak kamu harus gini loh untuk nilai rapormu, harus gini. Ya. Emang gitu ya Kak? Emang ada yang seperti itu? Sebenarnya itu program-program sih, program-program dari pemerintah. Kalau saya sendiri kan pernah ikut genre ya, generasi berencana. Nah, itu dari BKKBN, dan kita itu didoktrin untuk menjadi teman sebayanya teman-teman yang lain gitu. Jadi memang kita melek dengan kondisi anak-anak muda. Jadi saya itu kita terjemahkan ke mereka supaya mereka ini bisa bisa membuat dirinya berharga dan punya value. Jadi kita berikan berikan advice bagaimana caranya untuk seperti ini, seperti itu, mendukung dari apa yang mereka mau kerjakan, seperti itu sih Kaisa. Ada kok istilah teman sebaya itu. Oh iya benar-benar Kak. Jadi kalau menurutku pribadi sih sebenarnya hal ini bagus loh Kak. Aku pribadi kan merasakannya dulu. Jadi kayak apa ya, kita tuh punya temen curhat gitu loh Kak. Enak. Bener. Banyak sih sekarang itu malah kalau tadi kita udah fokus di digitalisasi ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita jadikan sebagai tempat konsultasi gitu, konsultasi. Ada yang konsultasi secara gratis. Ada sahabatku yang kemarin itu dia bikin aplikasi namanya teman curhat, di mana kita bisa curhat kondisi kita apapun itu bisa dicurhatin aja, tinggal kita hubungin psikolognya, konselornya atau teman sebaya untuk bisa ngobrol di sana kayak gitu sih Kaisang. Jadi menarik sih, sekarang itu era teknologi itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya benar sih Kak. Mungkin OOT sedikit nih Kak, keluar dari topik. Seberapa penting sih Kak konseling itu atau curhat itu gitu Kak? Seberapa penting sih untuk kesehatan mental kita? Oke. Saya tuh semester 1 sampai semester 3 ya, kembali waktu di kuliah di jurusan farmasi. Waktu saya semester 1 sampai semester 3, saya buka-bukaan. Saya tuh ngalamin shock culture. Shock culture ya istilahnya gitu. Kayak shock dengan keadaan yang ada di Jakarta. Karena saya kuliahnya di Jakarta. Maksudnya dari Bone ke Jakarta gitu Kak? Ya, saya tuh dari pondok pesantren di Bone nih. Kita nggak pernah dengar bahasa-bahasa yang sekiranya tuh kayak nggak pernah dikeluarkan di pondok pesantren. Gitu. Nah, di Jakarta itu dianggap sebagai hal yang menurutnya itu normal banget. Dan saya tuh ngerasa bahwa itu adalah hal yang nggak normal, dan saya baper waktu itu. Jadi pada saat itu kayak ngalamin shock culture. Pada saat saya ngomong sama orang atau teman-teman tuh kayak mencari apa ya, saya itu kayak jalan tengah dari apa yang saya alami gitu. Coba nggak ada orang-orang yang saya ajakin ngobrol nih ataupun kayak curhat sama mereka, apa ya, pastinya tuh saya kayak udah angkat tangan, saya nggak mau lagi nih kuliah di sini gitu, karena udah nggak nyaman. Dengan hadirnya orang-orang yang kita ajakin ngobrol, saking shocknya gitu Kak. Iya, itu salah satunya sih ya waktu itu. Dan namanya juga farmasi ya, saya kuliah di farmasi.
kita kita itu kita tuh kuliah dari pagi banget sampai kita harus ngerjain laporan tuh sampai dini hari. Wah, Besoknya lagi kita kuliah lagi pagi-pagi gitu. gimana Itu gak? kan membuat kita tuh kayak shock juga dong gitu, shock juga. Dan pulang-pulangnya tuh kita harus ngapal kayak eh, Nama-nama obat zat, mungkin zat Kak. zat kimia gitu, zat-zat Oh, kimia. Lalu selain itu kita juga praktikum, kita harus bikin wah. laporannya lagi. Itu juga membuat saya itu shock culture gitu. Culture shock, shock Hmm. culture ya, misalnya gitulah. Dengan hadirnya teman-teman yang saya bisa ajakin ngobrol, makanya saya bilang tadi butuh adanya sahabat, butuh Hmm. teman-teman sefrekuensi untuk bisa menemani kita. Karena itu bisa bisa apa ya, mempengaruhi sebenarnya mental kita. Hmm. Kan saya itu kayak kalau kita sendiri ngerasa udah nggak nyaman dan lain itu salah apa ya, nggak salah sih, lebih kayak pasti akan berefek juga ke mental kita kan, mental kita. Uh, Lama kelamaan kita ngerasa tersiksa, lama kelamaan kita ngerasa stres, jadinya apa, kita kita tuh nggak berharga gitu. Kayak gitu Benar. sih. Jadi karena adanya teman-teman yang sefrekuensi, teman-teman yang sekiranya itu kayak saling mendukung dan saling curhat sesama lain, itu bisa membuat kita itu lebih lebih apa ya, lebih Hmm. stabil gitu, lebih stabil dan bisa lebih menikmati hidup sih. Benar Kak. Jadi ini mungkin juga tips bagi teman-teman pendengar yang lagi ngalamin culture shock Ya, betul. atau shock culture itu, mungkin cari sahabat, cari teman. Ya Ya, kan Kak? betul banget. eh Bukan cuma untuk kayak apa ya, ngadapin mental health kita, tapi memang mencapai sebuah impian pun juga perlu banget hadirnya itu teman-teman kita. Hmm. Teman-temannya jangan yang teman-temannya yang selalu ini ya menjudge, tapi teman-teman yang memang punya frekuensi yang sama, yang bisa membantu kita untuk lebih baik. Hmm. Jangan sampai kita tuh kayak ngerasa ya kita punya temen nih, tapi kalau kita punya temennya yang kayak ujung-ujungnya kayak menjudge, atau itu kayak menghujat, itu mungkin menurutku perlu dihindari. Jadi memang kita juga harus punya sosok yang dimana itu kayak mendukung kita, Hmm. bukan membuat kita itu semakin semakin apa, stres, semakin stres karena ada aja tapi kita akan temui. Jadi bukan teman Abdul sekarang toksik. Bukan. Nggak bener Kak. Eh, Mungkin apa ya Kak? Apakah kesehatan mental ini berpengaruh ke kesehatan fisik kita Kak? Kalau kesehatan mental sama kesehatan fisik kan berbeda ya. Hmm. Kalau fisik ya berarti kita kayak bisa terasa gitu, bisa Hmm. terlihat juga. Tapi kalau kesehatan mental, kalau orang lain itu di luar sana tuh ngelihatnya tuh ya aman-aman aja karena ngelihatnya kondisi fisiknya. Tapi kalau Hmm. udah berkata aneh-aneh ataupun kayak saya tuh dia mengalami depresi Hmm. kayak gitu, itu bisa apa ya? Bisa terlihat dari orang lain gitu. Tapi tadi pertanyaan Nisan, Apakah kesehatan fisik itu sama kesehatan mental itu berhubungan Kak? Apa atau pasti kayak saling uh, punya efek gitu? sebenarnya itu gini. Tadi saya bilang mereka itu kesehatan itu berbeda ya. Hmm. Ada yang bentuknya itu kayak dalam berwujud kayak fisik kita kelihatan langsung. Benar. Kalau di mental kita tuh apa namanya, kita bisa merasakan itu kalau kita langsung berinteraksi. Hmm. berinteraksi. Dan menurutku kesehatan mental sama kesehatan fisik itu ya pasti berkesinambungan sih, karena kalau dokter pun juga mendiagnosis yang ngelihat juga dari kondisi dari orang tersebut, Hmm. dan istilahnya melihat juga dari perilakunya. Jadi kayak saya itu semua aspek yang dilihat gitu pasti berkesinambungan dari apa yang ditanyakan sama Kak Isa. Benar sih Kak. Tapi yang aku pribadi nih, kayak aku pribadi alamin gitu, kesehatan itu penjaskes. Kita tuh nggak pernah diajarkan tentang kesehatan mental gitu loh Yeah. Kak. Aku pribadi nyari-nyari kesehatan mental ini entah konseling ke psikolog atau nyari di internet loh Kak. Gimana menurut Kakak ini? Apa sih sebenarnya? Apakah pondok pesantren harus atau
perlu menyediakan kesehatan mental ini kayak di poskes di puskesmas sudah ada poli kesehatan mental gitu apa gimana Kalau Kak? saya sendiri jawab ya pasti penting banget sih untuk kondisi saat ini ya. Iya, Kak. Apalagi apa ya istilahnya itu kalau mau dibilang di tahun-tahun tahun-tahun ini memang sudah banyak masyarakat tuh aware dengan kesehatan mental. Pada saat itu yang dulu-dulu kan belum Iya. terlalu ya. Karena mungkin karena faktor pandemi banyak orang yang ngalamin kesehatan mentalnya terganggu, jadinya atau kurang baik jadinya lagi naik nih apa namanya kasusnya pada masyarakat di Indonesia. Masyarakat di Indonesia ini pasti masuk juga nih di pesantren, maksudnya teman-teman santriwati juga pasti ngalamin itu gitu. Jadinya kita memang perlu banget untuk melekin kondisi seperti itu. Banyak juga teman-temanku yang curhat ya dalam dunia kesehatan mental. Saya nanya, kan beliau itu ngalamin bipolar disorder. Jadi istilah kayak penyakit di mana itu kayak punya kepribadian ganda. Itu kadang dia senang banget, kadang dia sedih banget gitu. Ada fase-fasenya gitu, fase-fasenya beliau. Nah, tapi pada saat ngobrol sama orang lain yang memang belum melek dengan kesehatan mental, dalam kondisinya beliau ini, kalau mau dibilang beliau ini sholat 5 waktu. Setelah itu beliau juga sunnahnya itu lancar banget gitu. Maksudnya sholat tahajud pun juga dan banyak sholat-sholatnya yang sekiranya maksudnya sholat-sholat sunnahnya yang selalu dilaksanakan oleh beliau. Tapi terkadang itu apa ya pada saat ngobrol sama orang lain yang belum melek dengan kesehatan mental, disarankan itu kayak banyakin doa, berzikir dan lain gitu, maksudnya banyakin sholat. Kita juga melihat kondisi beliau yang sudah rajin banget gitu. Berarti memang perlu adanya namanya melek dengan kondisi seperti itu gitu. Maksudnya kita harus melek dengan kesehatan mental gitu. Maksudnya bukan penyakit karena faktor ada apa gitu yang nyebabinnya gitu. Tapi memang dalam dirinya itu lagi terganggu gitu. Lagi terganggu, mungkin ada faktor dari trauma sehingga beliau bisa seperti itu dan lain. Jadinya kayak memang penting banget sih dalam lingkup pesantren itu menyediakan akses buat orang-orang atau santriwati ini bisa konsultasi tentang kesehatan mentalnya. Karena kita nggak tahu kapan kita itu ngalamin fase seperti itu gitu. Dan memang santriwati ini perlu diberikan fasilitas di situ gitu. Apalagi kita sering banget bertemu dengan teman-teman, berkomunikasi dengan teman-teman, kadang kita cek satu sama lain gitu kan, jadi kayak kita perlu mempersiapkan hadirnya akses buat mereka itu untuk bercerita, ngobrol, menyelesaikan masalahnya kan, supaya nggak terlalu stres dan nggak sampai menimbulkan sesuatu yang kita tidak inginkan. Benar sih Kak. Nah Kak, apa dari sisi kesehatan ini apa sih sebenarnya yang bisa mungkin khusus nih CS Mora Kak, atau mungkin pemuda-pemuda yang bisa dilakukan terkait kesehatan ini, terkait masalah-masalah kesehatan ini Kak? Entah kesehatan fisik atau kesehatan mental, tapi apa sih yang bisa dilakukan oleh pemuda atau mungkin CS Mora? Untuk ke masyarakat atau untuk kemanan atau keseluruhan? Mungkin ke pondok pesantrennya dulu kali ya Kak. Kan kita nanti setelah ini bakal mengabdi atau apa mungkin. Menurutku pentingnya kita nih sebagai anak muda ataupun sudah melek dengan kesehatan sedini mungkin gitu. Jadinya kita memang perlu perbanyak sosialisasi gitu. Pertama sosialisasi mengenai kesehatan. Mulai dari pihak BE, dari kesehatan mental ataupun sesuatu yang bisa mempengaruhi kesehatan kita ini bisa lebih stabil gitu. Nah, ini perlu adanya sosialisasi. Yang kedua, perbanyak program-program yang membuat sebuah isu kesehatan itu bisa terselesaikan. Kan itu kayak tadi mungkin bikin lingkungan yang kayak
satu sama lain itu bisa curhat nih sama A. Jadi kayak kita pertemukan A, B, C, D gitu. Coba kamu siapa nih yang mau curhat-curhatan berdua gitu. Lebih bikin program-program yang menarik untuk santriwatinya supaya mereka itu bisa bertemu dengan teman-teman yang sefrekuensinya untuk bisa bertukar pikiran dan bisa menyelesaikan masalah di kesehatan mentalnya kayak gitu. Dan masih banyak hal-hal yang unik menurutku yang bisa dijalankan oleh teman-teman. Penting intinya tuh sih sebenarnya lebih ke kayak buat mereka tuh aware aja tentang kesehatan benar, Kak. yang apa ya, yang ditemui gitu di setiap kesehariannya kayak gitu. Jadi intinya tuh sebenarnya yang harus kita lakukan minimal kita bikin aware dulu lah, bikin mereka tahu gitu ada hal-hal yang seperti ini yang penting juga untuk diketahui, gitu ya Kak. Betul banget. Benar. Mungkin yang terakhir nih Kak, mungkin ada closing statement atau mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan Kakak ke seluruh pendengar mungkin. Oke, thank you Kak Isan, thank you teman-teman semua udah ngundang Inal untuk berbagi di sini. Mohon maaf ya kalau ada sedikit atau banyak kekurangannya, tapi intinya di sini saya berharap dengan kita ngobrol-ngobrol di sini bisa berdiskusi bersama teman-teman semua, dan berharap juga dengan hadirnya podcast ini bisa menjadi sebuah pengingat buat kita itu untuk menjaga kesehatan kita, mulai dari kesehatan fisik kita, setelah itu kesehatan mental kita, yang sekiranya itu memang penting banget untuk diri kita gitu. Jadi mungkin closing statement saya adalah di pondok pesantren kita ini membutuhkan banyak hal yang bisa dibuat lebih baik gitu, mulai dari kayak penerapan PHBS-nya gitu, penerapan PHBS-nya, setelah itu akses untuk teman-teman bisa ngobrol dengan konselornya, dan melakukan banyak program-program yang menarik untuk membuat santri dan santriwatinya itu bisa lebih sehat dari sebelumnya gitu, dan bisa mengurangi banyaknya penyakit yang terjadi pada santri dan santriwati. Semoga ini bisa menjadi pengingat kita, dan semoga saja ini bisa menjadi langkah awal kita untuk memperbaiki apa yang masih kurang di pondok pesantren kita. Benar Kak. Oke, itulah mungkin tadi closing statement dari Kak Rinaldi. Kami ucapkan terima kasih banyak Kak Rinaldi udah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast masa kini dalam kesibukannya. Kami ucapkan terima kasih banyak Kak Rinaldi. Thank you Kak Isa. Siap Kak, aman. Makasih banyak juga Kak. Dan kami pribadi memohon maaf kepada Kak Rinaldi, kepada teman-teman pendengar bila mana pada podcast ini ada hal-hal yang terkhilafkan, ada hal-hal yang salah. Karena kita semua tahu bahwa tidak ada manusia yang tidak punya khilaf sama sekali. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Rinaldi. Dan untuk teman-teman semua yang mendengar, kami ucapkan juga terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.